kami saya bertanya terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di SD Negeri Binangun Nota. Ya, ini berhubungan dengan tugas saya di Guru Tengah maupun 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan kepala sekolah di sekolahan. Jadi ada sekitar 8 pertanyaan wawancara saya. Nanti mohon boleh dijawab sama Langit. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral Bapak di sekolah sini Pak? Ya, berkaitan dengan identifikasi kasus yang ada berkaitan dengan dilema etika atau tujuan moral, saya melihat dari sudut moral dan hukum. Dalam kasusnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, maka sudah tentu ada yang benar dan ada yang salah. Akan tetapi jika kasus itu benar dengan benar, kebenaran, maka terjadi permasalahan yang ada dilema etika. Jadi kalau di dilema etika ini sesuai dengan ini ya, kalau itu benar dengan benar itu wajar, kalau benar dengan salah ini hubungannya dengan hukum ya Pak? Iya betul. Oke, terima kasih. Nah selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Ya. Terima kasih untuk yang kedua. Kami selaku kepala sekolah di dalam mengambil keputusan ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar dan menguntungkan, yaitu menjalankan pengambilan keputusan sekolah dengan mempertimbangkan secara prioritas dan matang dan yang paling tepat dan menguntungkan berbagai pihak, dan otomatis tidak ada yang dirugikan untuk memperkecil yang dirugikan. Jadi intinya untuk kebersamaan ya Pak, saya membuat sebuah keputusan tapi untuk semua orang, untuk semua orang, tidak ada yang dirugikan. Makanya itu. Nah, dari itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa kira-kira yang Bapak lakukan untuk selama ini menanggapi hal seperti itu Pak? Ya, prosedur langkah-langkah yang kami ambil kepala sekolah yaitu menentukan penyebab dari suatu permasalahan. Yang kedua, menentukan siapa yang ada kaitannya atau terlibat. Dan yang selanjutnya adalah saling berdiskusi untuk ya antar berbagai pihak atau warga sekolah, sehingga di situ ada masukan, ada umpan balik di antara warga atau keterkaitan bersama. Langkah prosedur yang selama ini diambil sama Bapak ini di sekolah ini. Nah, terus hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika Pak? Iya. Dalam hal ini kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi atau penyelesaian dengan peraturan dan norma yang ada dan ada. Sesuai dengan aturan juga ya, nanti maksudnya ada 9 langkah pengambilan dalam masalah. Iya betul. Nah, setelah itu ada hal-hal
sebuah tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan. Jelas ada tantangan nih Pak, jadi dalam sebuah pengambilan keputusan. Kira-kira apa saja tantangan yang Bapak rasakan? Iya, biasanya ada permasalahan jelas tantangan dan risiko. Nah, untuk mencari keputusan yang paling efektif mengesampingkan permasalahan yaitu pengambilan keputusan yang terbaik di antara dua hal yang bertentangan. Jadi harus benar-benar mengambil keputusan yang terbaik, tidak merugikan seperti yang tadi Bapak sampaikan, dari merugikan pihak manapun, baik dari pihak guru maupun pihak orang tua dan sebagainya Pak. Iya, betul. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di matematika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal ketika ada dilematika, ada kasus, ketika seperti itu apakah langsung diselesaikan begitu Pak, atau nanti ada jadwal khusus harus bertemu dengan siapa dan sebagainya Pak? Ya, itu tergantung dari permasalahan ya. Kalau itu ringan permasalahannya, maka ya langsung satu dari berat diselesaikan. Namun bila mana itu agak berat dan menyangkut beberapa pihak, maka penyelesaian itu kami ambil langkah-langkah bersama. Jadi harus ada pertemuan beberapa masukan dari rekan-rekan. Oke, baik. Nah, jika seperti itu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, gitu, Pak? Jadi apa kira-kira faktor yang selama ini memudahkan Bapak itu mengambil sebuah keputusan? Gitu? Ya, untuk mengambil keputusan dari permasalahan kami selaku kelas banyak koordinasi dengan rekan-rekan guru, terus kemudian wali murid juga anak pun saya berikan sehingga ada umpan balik dari beliau guru, orang tua murid, anak ataupun guru. Berkolaborasi dengan keluarga sekolah ya Pak. Ya. Baik, dari semua hal yang tadi saya sampaikan, saya bertanya ke Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak selama ini Bapak mengambil sebuah keputusan? Kira-kira pembelajaran apa yang Bapak ambil dari? Pembelajaran yang saya ambil ya dilewati. Iya, jelas ada permasalahan ringan ya, berarti ringan juga. Tapi kalau yang banyak berisiko permasalahan yang rumit, otomatis itu sebagai campur saya untuk mengkolaborasikan antara bekerja sama dengan mitra sekolah, orang tua, donatur, terutama artinya untuk mengambil yang lebih tepat. Artinya selama ini Bapak lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman guru, akan ketika ada kasus dengan murid, Bapak berkolaborasi juga dengan wali murid gitu. Ya. Itu saja, terima kasih Bapak atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Semoga nanti ke depannya sekolah ini lebih bagus, lebih baik. Amin. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Pak Pur. Maaf mengganggu waktunya. Mohon izin minta waktu sekitar 10 menit Pak Pur. Tugas saya di Guru Penggerak mewawancarai beberapa kepala sekolah di wilayah sekitar. Dari beberapa pertanyaan tersebut ada pertanyaan-pertanyaan sekitar 8 pertanyaan. Biasanya adalah pertanyaan yang berhubungan dengan dilema etika suatu pengambilan keputusan di suatu sekolahan. Tentu saja, selama ini bagaimana Pak Purnomo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan
dilema etika atau keputusan moral. Terima kasih dan selamat pagi juga. Saya ucapkan selamat datang di SD Negeri Bina nomor 1 dan Lestari. Kaitannya dalam hari ini membantu wawancara kepada salah satu rekan guru yang sedang melaksanakan tugas yaitu selaku guru penggerak yaitu saudara Insan Rasio dari SD Negeri Bina 4. Kaitannya dengan pertanyaan tersebut, yang selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral. Alhamdulillah dalam hal ini kami sering mengidentifikasi kasus yang selama ini kami hadapi. Alhamdulillah lancar, sukses, tanpa ada kendala. Ya, lalu kita ada kendala namun semuanya bisa teratasi dengan baik. Sebagai contoh, adanya mutasi siswa yang mana dalam hal ini kasus yang terjadi yaitu tentang hak asuh anak. Hak asuh anak. Karena anak tersebut oleh orang tuanya diserahkan kepada pamannya. Diserahkan pada pamannya. Nah, kebetulan orang tuanya itu berada di luar negeri selaku TKI atau TKW. Nah, kemudian anak tersebut di sini adalah ikut paman, namun kemudian dari pihak kakak tiri kepingin mengasuh anak tersebut dan anak minta dimutasi untuk mengikuti kakak tiri, namun tanpa sepengetahuan dari paman yang mengasuh anak tersebut. Kebetulan datang ke sini bersama kakeknya. Namun karena sepengetahuan saya anak tersebut itu adalah hak asuhnya sementara ini dipasrahkan kepada pamannya. Karena saya tahu, saya tanya, saya evaluasi dan lain sebagainya, karena dalam hal ini kami tidak ingin terlibat dalam permasalahan keluarga. Akhirnya kami menemukan suatu solusi, yaitu semua pihak yang terkait dalam hal ini saya kumpulkan semuanya, saya katakan sekolah untuk sidang, sehingga alhamdulillah semuanya bisa berjalan, bisa saling menerima dan tidak saling berebut kasus. Sehingga dalam hal ini paman tersebut itu adalah merupakan hak waris. Kalau tanpa sepengetahuan nanti bila ada sesuatu kami memberikan mutasi kepada anak tersebut, kami akan dipermasalahkan, bahkan mungkin akan dilibatkan ke kasus hukum. Nanti hubungannya nanti malah dilema tujuan moral, benar dengan salah. Karena itu ketika ada tujuan moral, dilema etikanya benar lawan benar, ya benar itu masih saudara gitu. Tapi tujuan moralnya itu sudah melanggar hukum. Ya, terima kasih terkait dengan itu. Nah, selama ini bagaimana Pak Purnomo menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dengan cara berdiskusi atau dengan cara pembicaraan pada sekolah dan sebagainya? Ya, sebelum kami mengambil keputusan, terutama di sini kami berdiskusi dan berunjuk rasa, terutama dengan rekan-rekan guru yang sudah kami anggap lebih senior wawasannya, walaupun muda, tapi kalau memang wawasannya itu saya pandang itu mumpuni, saya anggap itu sebagai untuk jalan keluar membantu dalam mengatasi masalah. Tidak harus usianya lebih tua, tapi dalam hal ini adalah yang saya pandang adalah wawasannya yang lebih tua. Dalam pengambilan keputusan ini, terutama dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, tetap harus berkolaborasi dengan teman-teman guru dengan guru-guru, apalagi ketika ada guru-guru yang ada kasus hubungannya, ada kasus dengan murid dan lain sebagainya. Jadi kami tidak memutuskan sendiri, tetap minta pertimbangan dengan rekan guru yang lain dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk semua, ya Pak. Nah, dari itu berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Purnomo yang biasanya dilakukan? Pak Purnomo. Yang saya lakukan dari prosedurnya terutama adalah kami adalah mengevaluasi dulu kasus permasalahan. Setelah kami evaluasi dulu kasus permasalahan, baru kami
kami pertimbangkan mana yang lebih efektif sehingga tidak saling merugikan di sebelah pihak. Jadi itu ya, jadi harus dievaluasi dulu, dipertimbangkan, Baru putuskan. baru diambil keputusan atau pengambilan keputusan. Jadi hal-hal yang selama ini dianggap efektif oleh Pak Purnomo, apa kira-kira selama ini dianggap hal efektif dalam suatu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti itu, Pak? Yang lebih efektivitas waktu yaitu kami terutama adalah mempertimbangkan waktu, tenaga, serta biaya, serta beban moral terutama itu yang sebagai bahan pertimbangan kami. Beban moral juga ini sebagai pertimbangan Bapak ya, karena suatu keputusan ya jelas yang pertama adalah dari kepala sekolah ya, walaupun nanti kepala sekolah berkolaborasi dengan guru-guru lain. Nah, dalam sebuah pengambilan keputusan pasti ada sebuah tantangan ya. Kira-kira menurut Bapak tantangan yang selama ini menjadi sebuah tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan itu apa, Pak? Sebenarnya kalau dalam hal mengambil keputusan itu tantangan itu adalah banyak sekali. Namun dalam hal ini kaitannya yang tadi topik yang kita bahas, yaitu tantangannya adalah satu, anak itu setelah mutasi dari sini itu akan tinggal tetap tidak di tempat yang baru karena perlu adaptasi. Yang kedua, beban moralnya terhadap kita adalah satu, terutama terhadap orang tua. Beban moralnya adalah terhadap orang tua. Itu juga merupakan tantangan bagi kami. Yang selanjutnya yaitu karena di sini orang tua tadi adalah tidak ada di rumah, itu juga nantinya barangkali ada sesuatu hal ini akan menimbulkan permasalahan baru. Namun dalam hal ini kami tetap mempunyai data bukti otentik, yaitu atas berita acara permintaan mutasi dari pihak yang mengharapkan. Dan di situ dari yang hadir ini juga kami untuk mengisi dalam hal tuntutan, bukan untuk bukti untuk mengantisipasi hal-hal yang sekiranya nantinya akan menimbulkan tantangan di kemudian hari. Artinya nanti paling enggak di pandang sebelah mata atau dikira enggak prof kepala sekolahnya dan lain sebagainya, itu yang tantangan yang mungkin kepala sekolah pernah rasakan gitu Pak. Dari itu, apakah Bapak memiliki sebuah perkara atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan? Apakah dijadwal atau memang ketika ada masalah yang lebih ringan langsung diselesaikan atau seperti apa? Terima kasih kaitan pertanyaan dalam hal ini. Kami untuk mengatasi masalah itu tidak memiliki jadwal tertentu, namun secara spontan atau secara temporer, sehingga di mana ada kasus kami berupaya langsung kami selesaikan sehingga tanpa harus menunda waktu. Karena lebih efektivitas barangkali nanti akan justru kalau berlama-lama barangkali akan menimbulkan permasalahan yang multi kompleks. Jadi nanti malah akan menjalan kemana-mana, ya Pak. Nah, dari itu adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah? Kira-kira faktor apa yang mempermudah dalam sebuah pengambilan keputusan dari kepala sekolah? Memudahkan Bapak itu faktor pendorongnya adalah satu adalah adanya motivasi dari rekan-rekan, sehingga adanya kerjasama yang baik. Itu yang menjadi faktor pemicu kami untuk bersemangat, yaitu adanya kerjasama yang baik antar sesama rekan guru, tenaga pendidikan yang lain, sehingga ini yang menjadi faktor pemicu kami adalah adanya motivasi, rasa kekeluargaan bagus ya Pak. Oke, itu. Nah, dari semua yang tadi saya tanyakan dan Bapak sampaikan, dari pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari
pengalaman Bapak. Kira-kira apa pembelajaran yang sangat penting yang pengalaman Bapak? Ya, pengalaman kami di sini adalah terutama dalam hal melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar di SD kami adalah yang kami utamakan adalah rasa kekeluargaan. Kita tanamkan adalah rasa kekeluargaan sehingga akan menimbulkan dinamisme yang sekiranya itu akan sampai menjaga perasaan, sehingga dalam hal ini akan memicu kami kesemangatan untuk bekerja sama. Karena tanpa adanya kekeluargaan, saya untuk kerjasamanya itu akan ada kendala. Jadi harus kerjasama ya. Jadi pembelajaran yang penting ya rasa keluarganya itu sangat luar biasa di sini ya. Jadi apapun ada kegiatan atau kasus atau bahkan masalah langsung dihadapi bareng-bareng, didiskusikan bareng-bareng. Itu Pak, matur suwun juga memberi jawaban yang sangat bagus, sangat memuaskan menurut saya, karena memang jawabannya adalah jawaban yang saya inginkan karena dalam sebuah sekolahan memang harus keluarganya harus sangat penting sekali. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi kembali. Semoga hari ini semuanya sehat. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, mohon maaf mengganggu Bapak. Ini saya dari Kata Guru Mendrak. Ini mau minta izin wawancara Bapak terkait pengambilan keputusan yang berada di SD Negeri Binaun 05 Bantarsari. Adapun panduannya nanti saya akan bacakan Bapak terkait dengan pertanyaan. Beberapa pertanyaan itu nanti boleh Bapak jawab. Oke. Nah, jadi siap nggak Bapak Pak? Ini insya Allah nanti akan diberikan pertanyaan dari saya dan bagi semua pihak. Selama ini bagaimana Pak Arifin dapat mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan D5 etika Pak, khususnya di SD Negeri Binaun 05 gitu, Pak. Baik. Untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan etika atau kriminal, ini saya melihat dari segi moral hukum. Apabila kasusnya itu menghukum, maka sudah tentu kelihatan masa itu benar atau salah. Tetapi jika situasi kasus benar atau benar, jelas masa tersebut adalah terima etika. Jadi ada dua keseimbangan antara moral dan hukum ya Pak. Jadi kalau moral itu nanti berhubungan dengan benar dan benar ya. Tapi kalau moral hukum benar dan salah. Kalau salah artinya berarti ada hukuman seperti itu. Jadi menurut moral dan hukumnya seperti itu. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini Pak? Bagaimana? Pengalaman saya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini adalah menimbang mana yang paling benar, mana yang paling menguntungkan dari semua pihak, dan tidak ada yang dirugikan, tentunya itu yang akan dilaksanakan. Jadi pengambilan keputusan Bapak ini yang penting tidak ada yang dirugikan, itu sama-sama menguntungkan. Nah, langkah-langkah dari prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya seperti apa kira-kira? Jadi langkah pengambilan keputusan dalam situasi dinamika
Itu yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Terus setelah mengenali kita sudah mengidentifikasi masalah. Kemudian dari masalah-masalah itu kita saring. Kemudian siapa yang terlibat dalam masalah itu. Kemudian fakta-fakta apa saja yang relevan. Kemudian tentu saja diuji benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi atau dasar standar profesional. Kemudian melakukan prinsip resolusi, kemudian investigasi keputusan atau membuat keputusan dan lihat lagi keputusan atau refleksi. Itu langkah-langkah pengambilan keputusan dalam situasi dilematika. Memang harus dikenali dulu ya seperti apa permasalahannya, identifikasi masalahnya, kemudian dikenali siapa saja yang terlibat, kemudian faktanya harus dikumpulkan. Ya, faktanya. Artinya buktinya gitu, Pak. Artinya bukti yang harus dikumpulkan. Sehingga nanti permasalahan itu betul-betul ya ada titik temu dan solusinya itu tepat. Langkah-langkah sampai ke uji legal ini bagus sekali ya. Jadi ada 9 langkah itu kalau uji legal itu, Pak. Nah, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti di 5 Pak? Jadi kira-kira efektifnya seperti apa menurut Bapak? Hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah menganalisis kasus, kemudian menentukan situasi serta menyesuaikan dengan peraturan Ada harus tetap peraturan tetap kita laksanakan gitu ya Bapak, terkait dengan walaupun nanti di perjalanannya ada memang dilematika ini hubungannya dengan kode aturan-aturan menyimpang atau tidak seperti itu. Nah itu, nah dari hal tersebut apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan. Jadi di setiap permasalahan pasti ada tantangan nih Pak, apalagi berhubungan dengan dilematika. Kira-kira selama ini tantangan Bapak dalam memasalahkan dilematika ini apa Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan ini itu mencari keputusan yang terbaik. Karena dalam pengambilan keputusan harus memilih antara dua hal yang kadang-kadang bertentangan. Jadi maksudnya itu misalnya itu muncul bermasalah, tapi semuanya baik. Benar, sehingga semuanya baik sama benar, mana yang harus di skala prioritaskan. Skala prioritas utama dan menguntungkan, tentunya menguntungkan dari semua pihak. Nanti yang diputuskan yang terakhir itu yang menguntungkan semua pihak, walaupun semuanya baik seperti itu. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu ketika mau melakukan suatu pengambilan keputusan, Pak? Jadi begini, kalau kaitannya dengan dilematika itu memang kadang-kadang masalahnya itu jangan salah. Pas kebetulan kasus-kasus di Sulawesi jangan, sehingga manakala itu permasalahannya ringan ya langsung saja spontanitas bisa diselesaikan jadi putusan. Tapi kalau itu masalahnya memandang berat gitu ya, tentu saja ya prosesnya ya harus kita mengadakan koordinasi melalui langkah-langkah yang tadi ya, Pak Arifin sampaikan nih Pak. melakukan koordinasi dan semua
kemudian kita analisis melibatkan sekolah sekolah, mahasiswa guru, wali murid termasuk sebagai mitra kerja di sekolah itu tentu saja harus serta pengambilan keputusan dalam seniman. Apalagi kalau ada permasalahan tetap orang yang terdekat yang bisa dipanggil Pak Kepala kita Sekolah, kan yang terdekat kan dengan komite komite sekolah sebagai mitra ya. Nah, dari tatkala itu adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan Bapak ini mengambil sebuah keputusan? Ada faktornya enggak? ya faktornya itu misalnya wali murid, misalnya guru dan pengambil keputusan, tentu saja kita selalu mengajak warga sekolah dan orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat kita ya warga sekolah, guru ya, terus murid juga masuk. Nah, dari semua hal yang tadi saya sampaikan dalam pengambilan keputusan selama ini, ya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, Pak? Tentu saja pengalaman ini merupakan yang sangat bagus, kemudian dengan harapan nanti dalam mengambil kebijakan berikutnya itu akan lebih bagus lagi. Dan tentu saja tahun ke depan itu sekolah kita akan lebih baik lagi, baik dari segi akademik maupun terutama dalam pengambilan keputusan ini bagi keputusan yang benar-benar yang di semua pihak ini ya menguntungkan. Keputusan kita yang sudah keputusan itu diterima oleh sepihak, diterima oleh semua pihak dan menguntungkan semua pihak, tidak ada nanti tidak ada keraguan ketika nanti permasalahan tidak diselesaikan. Kadang ada muncul masalah baru di masyarakat, terutama karena sekolah kan biasanya kita berhubungannya dengan masyarakat. Terima kasih Bapak atas waktunya, ini sudah selesai. Nah, sekali lagi terima kasih, jawaban Bapak sudah saya tampilkan dan jawaban sangat luar biasa sekali dari Bapak Arifin. Semoga ini menjadi penambah semangat kita dalam belajar, dalam memimpin pembelajaran di Indonesia, khususnya di SD Binalu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.